kalian? Halo. Wah, semangat sekali ya. Oke, hari ini kita akan satu lagi. Saya akan mengajak. Saya sebenarnya paling suka khotbah tentang satu sosok, suatu karakter gitu ya, suatu sosok, suatu cerita. Dan kita lihat di kitab Lukas satu tokoh. Kita kupas satu tokoh ini. Dan saya ingin mengajak. Ini kalau kalian mungkin nanti kalian baca di ayat yang saya ajak ya di suatu pasal ini, kalian mungkin orang biasanya ini sering dikhotbahkan, tapi khotbahnya jarang di satu karakter ini ya. Mari kita buka di Matius 20. Seorang ibu yang luar biasa menurut saya. Seorang ibu yang luar biasa. Kita buka di Matius 20 ayat 20 sampai 27. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 27. Mari kita baca silih berganti. 28 ya, tanggung. Ayat sampai 28 aja. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Tanggung. Kita baca silih berganti. Saya 20, kalian baca yang 21, saya 22. Mari kita baca bersama-sama. Silih berganti kok jadi sama-sama lagi. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan suci, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami tahu firman-Mu ditinggalkan untuk kami, dan detil-detil yang ada di sana juga berguna untuk kami mempelajari ya Bapa. Dan firman-Mu, biarlah hari ini kami bisa mendapat pelajaran yang sangat indah ya Bapa, dari seorang ibu kedua rasul. Kami bisa belajar tentang seorang ibu ini, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biasanya khotbah ini, kalau kita baca ayat ini, kita baca pasti berkhotbah tentang, kalau kamu mau menjadi murid Tuhan, kalian harus menjadi pelayan, kalian harus rendah hati. Ya betul, memang ini inti pengajaran dari ayat ini, ya, itu pengajarannya. Tapi mari kita coba lihat seorang ibu. Ini inti pengajaran yang Tuhan ajarkan itu dimulai dari seorang ibu, anak-anak Zebedius, ya. Jadi seorang ibu anak Zebedius ini dengan polosnya, sebenarnya dengan polos. Kalau kalian mau tahu, kalau kalian lihat, itu polos banget. Dibilang, "Berilah perintah supaya kedua anakmu ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Suatu ibu yang mempunyai kerinduan untuk anaknya bisa melayani Tuhan dengan
dengan luar biasa sebenarnya. Terlepas dari kekonyolan sebenarnya pernyataan dia, ya. Tapi lihat positifnya, dari hatinya dia tidak ada keinginan bahwa oh Tuhan cepat segera melakukan apa yang lain, tapi dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu, dia sudah percaya Tuhan Yesus itu Mesias. Dia sudah melihat, oh ini Mesias ini, ya Mesias. Jadi cepat-cepat sebelum diambil orang itu jabatan penting, jabatan penting sebelum Tuhan Yesus benar-benar sudah jadi Mesias, nanti susah loh. Sodok-sodokannya mungkin ini sodok-sodokannya mungkin ketat gitu ya. Jadi sebelum ini kita ngomong dari belakang dulu. Yesus, bolehkah anakmu dua ini nanti jadi wakil presiden? Nah, mungkin ngomongnya gitu ya. Atau menteri deh, yang satu menteri apa yang penting, yang satu lagi menteri apa yang penting. Jadi Tuhan itu udah mau jadi raja, dia udah melihat gitu. Dan dia percaya sebenarnya Yesus itu adalah Mesias, yang adalah keturunan anak Daud. Dan dia percaya itu poin utama. Jadi dari seorang ibu yang rindu sebenarnya anak-anak ini melayani Tuhan. Mari kita lihat dulu anak-anak Zebedius yang adalah Yakobus dan Yohanes. Kalau kalian lihat, Yakobus dan Yohanes ini mempunyai gelar dari Tuhan juga. Ini nama gelarnya adalah anak guntur. Kalau kalian baca, jadi dipanggil nih anak guntur nih Zebedius. Anak guntur itu, wah kayaknya kalau gitu luar biasa sebenarnya pelayanan. Dan Yakobus dan Yohanes pun adalah dua orang yang diajak Tuhan untuk pergi ke gunung. Ingat gak waktu Yesus dimuliakan, Tuhan tuh bawa 3 orang, Petrus dan 2 anak Zebedius ini, Yakobus dan Yohanes, ya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat, ini ibunya juga ngajarinnya bagus ya. Dan saya baca di dalam Alkitab, ibu rasul yang tercatat hanya dia. Ibu rasul, hanya ibu dari anak Zebedius ini yang muncul namanya. Ini benar-benar artinya ibunya memang mengajarkannya. Oh iya, kamu harus percaya nanti ada Mesias datang. Dan pas kebetulan mereka bertemu dengan Mesias. Dan ibunya sudah tahu kalau Mesias itu datang, dia akan memerintah segala macam. Jadi ibunya mempunyai iman yang luar biasa. Iman yang mengajarkan kepada anaknya bahwa kamu harus berdekat pada Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Saking luar biasanya ibunya juga mau anaknya melayani di bagian yang penting. Kalau kita lihat ketulusan hati seorang ibu, oke lah kalau kita lihat akhirnya lucu juga ya, konyol juga ya permintaannya. Tapi kalau kita lihat dari ketulusannya, dia mengajarkan Yohanes dan Yakobus dengan baik. Yakobus dan Yohanes sampai menjadi orang bilang lingkaran dalam. Jadi kalau misalnya murid Tuhan Yesus itu ada 3 orang yang paling utama, yaitu Petrus dan anak Zebedius, dan kemudian 12 rasul, dan kemudian murid-muridnya yang lain. Luar biasa sebenarnya. Kalau misalnya ibunya itu punya dasar gak minta kalau anaknya itu bisa di kiri dan kanan? Punya. Karena apa? Yesus memang pilih 3 ini yang utama. 3 rasul ini utama. Sehingga ibunya pede dong menawarkan anaknya, ini kalau nanti kamu jadi raja, ini tolong jadi menteri 2 ini. Pede, karena apa? Sudah melayani Tuhan dengan luar biasa, sudah meninggalkan ibunya, sudah meninggalkan, bahkan pada saat dipanggil, kalau kalian masih ingat, pada saat mereka dipanggil, mereka tuh lagi menjala ikan, lagi beres-beresin jala sama bapaknya, dan tiba-tiba dipanggil dan dia pikir. Bayangkan, secara literal, jadi bahwa dia memang meninggalkan keluarganya untuk mengikut
mereka sudah mengikutinya. Mereka bahkan sudah melihat Yesus dimuliakan di atas gunung, dan namanya juga mungkin dekat nih dengan ibunya. Mungkin dikasih tahu, wah, saya melihat Yesus bersinar dan melihat Elia dan Musa ada di atas itu. Bahkan Petrus berkata mau mendirikan kemah. Luar biasa. Bahkan mungkin menggebu-gebu cerita ke mamanya. Mamanya dengar, oh mamanya makin wah semangat. Iya, itu tandanya Mesias itu. Kamu harus lebih giat melayani Tuhan. Kalau kamu lebih giat, upahnya pasti lebih besar. Menurut dia itu upahnya. Menurut dia melayani Tuhan itu seperti itu. Lihat dari ketulusan hatinya. Akhirnya Tuhan tegur, dia terima, tentu dia tidak pergi. Kalau kalian perhatikan yang kedua, bahwa ibu dari anak Zebedeus ini luar biasa. Dia ditegur, dia bilang, oh kalau masalah namanya tempat kiri kanan nggak bisa saya ini. Ditolak nih penawaran. Ditolak. Kecewa, pergi. Maka dia begitu, dia kecewa dan wah Tuhan ini, saya anaknya dua anak putra loh, yang harusnya adalah tulang punggung keluarga bekerja. Saya sudah mengabdikan kedua anak saya, malah sekarang dikatakan apa? Maaf, permintaan Anda belum bisa diterima. Oh, apakah ibu dari anak Zebedeus ini kecewa dan meninggalkan Tuhan? Coba kita baca di Matius 27. Matius 27 ayat 56. Yesus disalibkan dan di sana ditulis namanya ada. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Oh, bukan artinya permintaan ditolak lalu dia udahlah, kok saya ikut Tuhan lagi. Luar biasanya dari seorang ibu. Dia merenungkan, kenapa permintaan saya ditolak? Ada apa? Jadi kalau dulu, misalnya nih ya, kan kalian ada banyak kesaksian di sini. Wah, dulu saya mah geografis nggak ada, kayaknya mau jadi hamba Tuhan. Atau, wah geografis saya mau jadi hamba Tuhan, berkhotbah di atas mimbar sebagai wanita. Ya, atau, wah saya salah tempat tadinya, saya pikir bisa bahasa lidah penuh dengan ini segala macam. Wah, tapi ternyata saya tertegur. Pengajaran yang selama ini saya imani salah. Sama seperti ibu dari anak-anak Zebedeus ini. Oh, ternyata pemahaman saya yang selama ini salah. Ditegur oleh Tuhan. Salah. Oh, apa yang kalian lakukan? Kecewa? Pergi? Atau kalian merenung, berdoa pada Tuhan, meminta hikmat, sama seperti ibu dari anak-anak Zebedeus. Oh, dia akhirnya mengerti. Atau pada saat melihat penyaliban, dia lihat kiri dan kanan Tuhan Yesus. Wah, permintaan yang konyol. Ternyata berdiri di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus, melihat orang yang disalib kiri dan kanan, apakah dia langsung terpikir oleh permintaannya? Ternyata waktu itu Tuhan bertanya, apakah kamu sanggup meminum cawan? Ternyata inilah maksudnya, bahwa oh, kalau kamu memang mau berdiri di sebelah kiri dan kanan saya, lihat, salib adalah cawan saya. Apakah anakmu sanggup meminum cawan itu? Dia akhirnya menyadari
menyadari bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak meninggalkan, walaupun dia pernah mendapatkan mendapatkan dirinya salah gitu, tapi dia memperbaiki. Sama seperti kalian harusnya. Kalian dulu motivasinya seperti apa? Motivasi ke sini pasti bermacam-macam. Ketulusan ada, kalian tulus. Oh ya, tulus untuk Tuhan. Saya rela untuk Tuhan begini. Tapi tidak dengan kematian yang benar. Akhirnya tidak dengan pengertian benar, akhirnya kena tegur, ketemu kebenaran. Apakah kalian maju atau kalian mundur kecewa? Itu tergantung. Dan saya melihat buktinya, oh kalian maju, bagus, kalian maju. Dan sama seperti ibu dari anak Zebedius ini, kalian harus maju, ya, harus maju melihat itu. Dan saya ingin ajak kalian, ingat ya, jadi di antara orang-orang yang melihat Yesus disalib itu ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Saya mau ajak kalian lihat di Markus, ayat paralel. Di Markus ayat 15 sampai 40. Di Markus 15 ayat 40. Ini paralelnya ya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena. Oke, tadi kan disebut Maria Magdalena. Kedua, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses. Itu sama. Jadi Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Yoses itu sama Yusuf sama kalau dalam itu. Dan serta Salome. Jadi kalau melihat dari ini, Salome itu adalah nama dari ibu anak-anak Zebedius. Karena ini sama, paralel, ya, paralel. Mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ini Tuhan tidak mungkin tidak menulis, ya, menulis dengan tidak ada maksud. Kalau kalian cinta kebenaran, kalian ketemukan. Oh, akhirnya nama yang diperkirakan, dan teolog banyak sudah menulis bahwa ibu dari anak-anak Zebedius namanya adalah Salome. Dan luar biasanya dia adalah cuma satu-satunya ibu yang dicatat dari kedua rasul, dari 12 rasul, cuma satu ibu yang dicatat di sini. Yang kalau Petrus itu ibu mertua, ya kan, nggak termasuk ibu. Itu luar biasa pelayanan seorang ibu, sehingga bisa membuat kedua anaknya melayani Tuhan dengan baik. Dan kalau kalian fakta Alkitab berikutnya, kalian ingat martir pertama dari rasul adalah Yakobus, anak Zebedius. Dan martir terakhir, bukan martir sih ya, rasul terakhir yang hidup adalah Yohanes, anak Zebedius. Ini luar biasa. Jadi dia mau mewakili kiri dan kanan, sama seperti permintaan ibunya. Yang awal anaknya akan mati, martir pertama, dan anak yang berikutnya akan makan kiri dan kanan. Mirip seperti permintaan ibunya. Cawan, oke, kamu dapat dan kamu akan minum cawan itu. Dan benar sesuai dengan nubuatan Tuhan bahwa anaknya akan menanggung martir juga. Menanggung menjadi saksi Tuhan hingga mati. Dan seorang ibu akhirnya menyadari dan menguatkan diri sehingga dia berkata, ya mantap. Seorang ibu dari dari dua rasul. Dan saya mau lanjutkan. Kemudian Yesus memberikan bonus kepada Salome.
Coba kalian lihat di ayat 16, di Markus 16 ayat 1. Tuhan kasih bonus karena kesetiaannya. Karena dia setia dari Tuhan melayani. Pada saat dia memanggil kedua rasul-rasulnya, salah satunya anak-anaknya, anak Zebedeus. Jadi dia melayani memang dari Galilea. Dari pada saat Tuhan mulai melayani, mulai memanggil murid-muridnya hingga akhir. Dan dia mendapat bonus melihat Yesus pertama kali. Setelah lewat hari Sabat, Markus 16 ayat 1 ya, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu segera terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkannya. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar mendasyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Tuhan kasih bonus kepada Salome. Ya mungkin ini bukan cuma Salome, mungkin ada 3 orang yang ibu-ibu yang sangat mengasihi Yesus. Yang wah kita harus pergi ke kubur Yesus, mau meminyaki Yesus, mau kasih kembang, tabur kembang ya kalau zaman sekarang kalau tabur kembang gitu. Siapa yang bisa gulingkan batu ini? Mungkin kekuatannya hanya ini, tapi kepolosan hatinya, ketulusan hatinya sangat luar biasa. Seorang ibu yang akhirnya bingung pun ya, siapa yang bisa gulingin ya? Kita ngapain? Mau bawa kembang, mau dengarin ini, tapi siapa yang bisa gulingkan? Semua yang murid-muridnya yang laki-laki tercerai-berai pergi, tapi laki, wanita, ibu-ibu luar biasa nggak takut. Ada zamannya, waktu apalagi zaman penjajahan, itu yang maju ke depan itu ibu-ibu. Waktu apalagi yang saya ingat cerita-cerita waktu kemerdekaan gitu, apalagi yang etnis Tionghoa, itu kalau misalnya ketemu bapak-bapak prajurit ya, ketemu bapak-bapak kan wah gitu. Kalau yang ibu-ibu nongol nggak berani ditampar. Aduh, ngapain main sama cewek ya? Mungkin. Jadi akhirnya pada saat itu masa ada ibu-ibu yang berani gitu. Kalau lagi ada pertempuran gitu, ibu-ibu lebih berani biasanya. Cowok-cowok udah pada takut. Apalagi pada saat zaman itu, pada zaman Yesus waktu disalib, prajurit-prajurit mau cari siapa? Murid-murid, tangkap murid-muridnya semuanya, dipenggal kalau bisa. Benar kan? Ibu-ibu takut nggak? Nggak usah takut, mereka nggak tangkap ibu-ibu. Yang takut kan laki-laki ngumpet semuanya. Bayangin, waktu ibu-ibu kasih tahu ke mereka itu, mereka lagi ngumpet kan? Ngumpet. Yang benar Tuhan Yesus bangkit. Mereka nggak berani sedikit pun keluar. Karena apa? Nanti mereka diseret, disidang, disalibkan. Mereka takut. Tapi ibu-ibu berani menjadi saksi, berani berkata bahwa saya pengikut Tuhan. Oh iya, harusnya memang wanita-wanita berani bersaksi, saya pengikut Tuhan. Tapi bukan bersaksi dengan keluar di di depan mimbar gitu, tapi bersaksi melalui kehidupan. Ya, bersaksi melalui kehidupan. Iya, saya murid Tuhan. Iya, saya ada di sini.
Angkat tangan. Betul, saya murid Tuhan. Bukan seperti murid Tuhan yang waktu itu, yang mungkin ya dalam masa ketakutan mereka semua ngumpet. Tapi ibu-ibu dengan berani berkata, saya murid Tuhan. Ada apa? Mungkin mereka berkata, sayalah murid Tuhan. Ada apa? Panggil saya. Mereka semua berani, tidak takut dan gentar sedikit pun. Dan itulah mengapa pada saat kita wanita-wanita, Tuhan Yesus menulis segala sesuatu ada gunanya di dalam Alkitab. Mau karakter kecil, mau karakter besar. Ya, dan saya melihat karakter tokoh ibu dari anak-anak Zebedius ini, Salome, luar biasa mendidik anaknya. Rindu melayani Tuhan, rindu anaknya melayani Tuhan dengan luar biasa. Kalau bisa posisi penting, posisi yang teratas melayani Tuhan. Dan saat pemahamannya salah, bertemu kebenaran, dia tersadarkan. Dan oh iya ya, dia bukannya kecewa, mundur, tapi dia makin maju, makin berani, lebih berani dari murid-murid. Luar biasa saja. Makin berani dan bahkan dia mendapatkan bonus dari Tuhan. Dia menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan. Yang pertama, yang saya bilang luar biasa, yang tidak bisa, yang dicatat oleh Alkitab, tidak dihapus lagi. Maukah kalian dalam hidup kalian, mungkin tadinya kita salah punya tujuan melayani Tuhan gitu ya, konsepnya salah gitu, salah dalam pengajaran, pandangan salah. Tapi pada saat ditegur, pada saat mengetahui yang ini yang benar, kalian harusnya makin maju, makin maju, bukan kecewa dan mundur. Dan Tuhan pasti sama seperti Salome akan memberikan bonus, akan memberikan kalian suatu kesaksian yang luar biasa, yang kalau nanti ketemu Tuhan di dalam kitab kehidupan tidak akan dihapus, akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Peran kita seperti apa? Itulah luar biasanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Kau meninggalkan suatu cerita yang luar biasa dari seorang ibu yang mau bersaksi, mau anaknya melayani Engkau, dan biarlah kami menjadi wanita-wanita seperti itu, menjadi wanita yang rindu, bahkan belajar terus, belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.